Pada suatu hari, beberapa waktu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah Bilal bin Rabah menghadap Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Dengan suara pelan dan mata yang basah oleh air mata, ia berkata, "Wahai Khalifah, izinkanlah aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan." Abu Bakar terdiam sejenak, lalu menjawab lembut, "Wahai Bilal, aku tidak akan pernah mengganti orang-orang yang telah diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Namun Bilal memohon lagi dengan suara yang bergetar, "Wahai Abu Bakar, aku tidak sanggup lagi. Setiap kali aku azan, kenangan bersama Rasulullah datang menghantam hatiku." Ia menatap ke arah menara Masjid Nabawi, tempat di mana dulu ia selalu memanggil umat untuk salat. Pandangannya lalu beralih ke kamar Rasulullah yang kini menjadi makam beliau. Suaranya semakin lirih, "Wahai Abu Bakar, dulu, setiap waktu salat tiba, akulah yang datang ke rumah Rasulullah. Aku berkata, 'Ya Rasulullah, sudah datang waktu salat.' Kadang justru beliau yang datang kepadaku dan bersabda, 'Wahai Bilal, waktunya salat.' Aku bersama beliau naik ke menara. Beliau menatapku dari bawah, dan setiap kali aku selesai azan, beliau tersenyum padaku. Wahai Abu Bakar, kebiasaan itu kulakukan 5 kali sehari, selama bertahun-tahun. Kini, aku tak lagi sanggup." Air mata jatuh di pipi Abu Bakar. Lalu ia berkata lembut, "Jika demikian alasanmu, wahai Bilal, maka aku izinkan engkau untuk berhenti." Namun jauh di lubuk hatinya, Abu Bakar tetap berharap Bilal tidak berhenti menjadi muazin seperti di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal pun meninggalkan Madinah. Ia pergi ke negeri Syam, ingin menenangkan hatinya yang terluka karena kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada suatu malam, dalam tidurnya yang gelisah, Bilal bermimpi. Ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya berseri seperti dulu dan bersabda, "Wahai Bilal, sudah lama engkau tidak datang ke Madinah. Sudah lama engkau tidak menemuiku. Wahai Bilal, di mana kerinduanmu padaku?" Bilal terbangun dengan tubuh gemetar, air matanya mengalir deras. Ia menangis tersedu-sedu hingga keluarganya ketakutan. Dengan suara yang parau ia berkata, "Dulu aku disiksa oleh orang-orang musyrik, ditindih batu besar di padang pasir. Namun aku tak pernah takut. Tapi kini, aku takut. Aku bermimpi Rasulullah menegurku. Aku takut beliau marah. Aku takut beliau meninggalkanku." Keluarganya menangis bersamanya, lalu berkata, "Wahai Bilal, mungkin sudah saatnya engkau kembali. Temuilah kekasihmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka berangkatlah Bilal bin Rabah menuju Madinah. Sebuah perjalanan panjang, perjalanan rindu menuju kekasih sejati. Ketika Madinah mulai tampak di kejauhan, air matanya pecah tanpa bisa ditahan. Gunung-gunung, jalan, dan rumah-rumah, semuanya membawanya kembali pada kenangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berjalan sambil menangis. Setiap langkah terasa berat oleh kerinduan. Saat akhirnya tiba di Masjid Nabawi, Bilal jatuh bersimpuh di depan makam Rasulullah. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berbisik, "Assalamu alaika, ya Rasulullah, akulah Bilal, telah datang." Air matanya membasahi tanah. Ia menangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh kepalanya. Ia menoleh. Ternyata Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar telah berdiri di sana. Keduanya memeluk Bilal erat. Abu Bakar berkata, "Wahai Bilal, mengapa engkau menangis seperti ini?" Bilal menjawab dengan suara parau, "Wahai Khalifah, aku bermimpi Rasulullah menegurku." Beliau berkata, "Wahai Bilal, kemana kerinduanmu padaku?" "Aku takut, wahai Abu Bakar.
takut Rasulullah meninggalkanku. Abu Bakar menatapnya lembut. Wahai Bilal, air mata orang yang menangis karena rindu pada Rasulullah tidak akan pernah disia-siakan. Engkau tidak akan pernah ditinggalkan oleh beliau. Suara lembut anak-anak bermain. Tak lama kemudian, datang dua anak kecil, Hasan dan Husain, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka duduk di sisi Bilal dan berkata lembut, Wahai Paman Bilal, kami rindu mendengar suara azanmu. Maukah engkau azan lagi untuk kami? Bilal menatap wajah mereka, dan seketika hatinya luluh. Wajah Hasan mengingatkannya pada Rasulullah, dan kaki Husain menyerupai kaki beliau. Dengan air mata menetes, Bilal berkata, Wahai Hasan, wahai Husain, ketika Abu Bakar dan Umar memintaku untuk azan, aku menolak. Tapi kini, kalian cucu Rasulullah yang memintaku. Aku takut jika menolak kalian, maka Rasulullah akan menolakku di surga nanti. Ketika waktu subuh tiba, masyarakat Madinah memenuhi masjid. Semua menunggu suara yang telah lama hilang. Dan ketika Bilal naik ke menara, hening menyelimuti Madinah. Lalu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. tangis pun pecah di seluruh kota. Orang-orang teringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kalimat azan yang dilantunkan Bilal membangkitkan kenangan indah bersama beliau. Ketika sampai pada lafaz Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal terhenti, suara tercekat. Ia jatuh pingsan di atas menara. Tangisan hari itu menjadi tangisan terbesar yang pernah terdengar di Madinah sejak Rasulullah wafat. Inilah cinta sejati, saudara-saudaraku. Cinta yang tidak padam oleh waktu, cinta yang membuat hati terus hidup meski jasad telah berpisah.